Maria terangi jalan bersama kita dalam doa dan cinta. Setiap cerita, setiap jiwa bersama Ave Maria. Halo Putra Putri Maria, apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast Ave Maria, A Lot of Maria. Setelah kurang lebih 1 tahun kita cuti, awal 2025 ini kita akan mulai lagi untuk mengaktifkan podcast Ave Maria ini. Dan kita akan dengarkan beberapa kesaksian atau sharing dari narasumber-narasumber yang berdevosi atau mempunyai pengalaman pribadi dengan Bunda Maria. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sharing dari Pastor Alo OSC yang kebetulan sekarang tinggal di Gereja Santo Laurentius Jalan Sukaja di Bandung. Dan inilah Plaza atau Kapel Maria yang ada di Santo Laurentius. Dan kita kenalan dulu ya. Selamat sore Pastor. Selamat sore. Pastor, terima kasih untuk waktunya. Senang sekali akhirnya Pastor bisa mau membagikan pengalamannya dengan Bunda Maria. Pastor, pastikan Pastor ada pengalaman pribadi yang berkesan dengan Bunda ya. Pastor boleh ceritakan kira-kira gimana pengalaman Pastor dengan Bunda? Pengalaman pertama saya dengan Bunda, saya kagum. Kita masih kecil bersama saudara-saudara saya 10 orang. Tiap malam itu harus berduduk di hadapan Bunda Maria dalam kamar papa mama untuk berdoa rosari. Pastor 10 bersaudara. Dan tiap malam sudah sangat malam langsung berdoa. Mulai dari situ saya merasa mengenal Bunda Maria karena setiap malam itu kami berdoa. Dan bukan kebetulan bahwa mama saya itu nama Maria, sedangkan bapak saya nama Adrianus Yosef. Anaknya bukan Yesus tapi Aloysius ya. Dan sejak saat itu hampir setiap malam itu pasti saya membaca saat itu karena saya selalu di kanan saya ketika masuk di seminari juga masih SMP sampai SMA tiap hari wajib harus berdoa rosari selama 6 tahun berturut-turut di seminari pertama SMP sampai SMA. Itu yang mengajarkan berarti ibu sama bapak ya. Betul Luar biasa. Mereka ya berarti bisa mendidik putra putrinya Ya. untuk dari kecil bersuara bersama. Jadi mereka mendidik bukan hanya pendekatan dan mendidik tapi karena kita Ya, berteladan. kita bertumbuh dan berdoa rosario kita mempersembahkan seluruh harapan dan kita kepada Bunda Maria. Baik. Nah, pasti Pastor bisa merasakan ada perlindungan atau mujizat atau apa dari Bunda yang paling berkesan. Ada saya ingat suatu saat waktu itu mau ujian lulusan seminari menengah di Desmodius SMA di Bandung. Waktu itu saya sangat panik karena memang harus menentukan selesai berarti langsung ngomong atau beda orang ngomong. Oh. Nah, saya sebenarnya saya perlu segala satu jam. Begitu selesai berdoa kita Bunda Maria bahwa saya bisa lulus. Besok ujian lulus. Dan saya rasa itu kira-kira semuanya sangat dekat. Saya jawab dari yang kepada saya. Karena juga saya juga Bunda Maria. Saya juga Yesus berdoa Bunda Maria. Karena saya yakin saya tahu bahwa rahim Bunda Maria semua harus dan berada hadirat Yesus dalamnya. Makanya saya minta Yesus berdoa Bunda Maria. Dan setiap kali saya selalu berdoa Bunda Maria sebagai pengacara mengantarkan doa saya kepada Yesus. Hingga terkabulnya doa itu karena Bunda Maria dan Yesus. Dan ikut mendoakan ya.
gereja satu untuk gereja khusus yang khusus. Ada patung Bunda Maria, dan ketika masuk ke dalam halaman gereja itu ada tulis Yesus tapi juga patung Bunda Maria ada buahnya. Yang di Santana itu Pak? Bukan. Oh, beda lagi. Kuningan. Oh, Kota kabupaten. oh. Nah, saya dampingi stasi itu selama 1 bulan. Saya pelajari rumah terus karena ada perbedaan dan bagaimana sebenarnya bisa saling menghargai satu sama lain. Akhirnya saya tanya kepada rumah yang orang nama patung Bunda Maria gimana. Lalu saya beri nama Bunda Maria yang bernama, dan saya menemukan gereja bahwa mungkin kita akan bisa mengadakan buah ini dan kita langsung memberi nama Bunda Maria yang paling bagus. Umat itu mulai saling menghargai dengan kerendahan, saling menyapa dan bekerja sama dalam jauh luar biasa. Rahmat kerendahan. Kalau mereka tanya kenapa Pastor mau memberikan nama Bunda Maria Bunda yang berarti, saya kira sekali ada yang langsung ya karena seperti itu. Dan kerendahan Bunda Maria itu dengan menggunakan kita hidup yaitu nama Bunda dari itu terjadilah pada dan saya bilang kalimatnya sudah gunakan satu kali dalam kita di gereja ketika gereja terpanggil menjadi anggota dewan dan bilang pada dulu selama 4 tahun saya di sana stasiun Kuningan yaitu ada berbuat saling menjadi jadi itu kesan tersendiri bagi saya bahwa kayaknya ini adalah yang benar-benar kita mengingatkan tadi, dan mereka senang bahwa batu itu namanya Bunda Maria yang berkah. Itu pengalaman yang dulu saya alami. Betul ya, Pastor, Bunda Maria itu rahmat. Memang salah satu teladan yang sangat dinaati. Dan berarti kita juga bisa minta ya ke Bunda untuk kita diberikan rahmat tersebut ya Pastor. Karena itu yang bisa menyatukan kita, walaupun kayak tadi cerita Pastor, mungkin latar belakang ekonominya beda-beda, status sosialnya beda-beda, sukunya juga berbeda, tapi dengan rahmat kerendahan hati kita bisa bersatu ya Pastor ya. Iya, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pastor, sampai meeting. Tapi itu yang memang terpancar ya, itu salah satu kekayaan dari Bunda dan gereja kita ya. Mas saya bilang itu pengalaman. Boleh Pastor? Boleh. Iya, iya. Tahun 2019 November saya pindah dari Kuningan ke Lorenzi. lalu mereka jauh salah satu itu saya di sini ada para Maria itu juga saya masuk dan waktu malam hari itu saya kagum sekali karena mengenai kehidupan ini
tersentuh oleh cahaya budaya yang berubah. Dan setiap kali mereka dapat bertemu ada suasana bahagia, sukacita dan sebagainya, karena beban-beban itu mereka ungkapkan dengan damai yang paling karena cahayanya tidak akan pernah. Dan itulah yang meliputi seluruh hidup siapapun yang terutama kami. Dan saya merasa luar biasa ini bisa masuk dalam ruangan ini aura sangat orang positif, cahaya yang positif. Dan itu pengalaman saya dari setiap malam. Sudah 5 tahun ini pasti saya akan jalan berdua saya yang minta bertiga kembali. Biasanya mengambil doang satu jam dia akan saya. Kayaknya pemilihan nama itu pas masa itu kebetulan tadi pas cek itu kayak terus terang saya langsung kayak tersentuh, dan semoga Bunda aku mau menerangin kita supaya kita juga bisa menjadi cahaya sebagai diri kita yang masuk. Yang paling penting terutama yang saya bisa katakan kepada umat, kalau masuk di sini dari makan dan bukan kurang mampu melakukan apapun yang berdasarkan yang mengatakan dia kesetiaan berurusan, lalu percaya bahwa Bunda Maria Bunda Yesus dan Bunda Cahaya, dan yang terakhir keadaan yang terakhir kalau Bunda Bunda Maria karena ini sendiri boleh dan sedang semangat Bunda Maria dari terpilih dari Bunda dan Yesus. Terima kasih sekali Pastor untuk waktunya dan sharingnya. Pertama tadi nama Maria Bunda Cahaya Bapak ini. Terima kasih ya Pastor untuk waktunya dan juga untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sharing dari Pastor Alon ini bisa menjangkau hati kalian juga dan menginspirasi supaya kita semakin setia untuk berdoa Rosario dan terutama minta rahmat dari Bunda Maria. Pastor, untuk penutup mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-temannya juga. Yang paling penting itu hati yang murni untuk datang berdoa kepada Bunda Cahaya. Bunda yang katakan, maka rahmat apapun yang kita berikan pasti kita berikan oleh Yesus lewat Bunda yang begitu luar biasa hati Terima kasih Pastor. Sebagai penutup boleh juga Pastor mendoakan dan memberkati kita semua yang hadir di sini, para tim dan juga tim teman-teman yang nonton. Mari kita berdoa. Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena kami mendapatkan kesempatan yang mudah untuk berbagi kisah tentang siapa itu Bunda Maria. Dua nama yang pernah kami berikan, yaitu Maria Bunda yang berhati di dunia, dan di kerajaan ini Maria Bunda Cahaya. Dua spiritualitas itu semoga hadir dan merangkul setiap orang, teman-teman, orang tua, bapak ibu, anak-anak remaja yang mau berdoa kepada Bunda. Dengan demikian, rahmat kerendahan dan cahaya abadi akan merangkul diri kita masing-masing, karena Maria adalah Bunda yang luar biasa, selalu menyayangi siapapun yang datang kepada, terutama karena rahimnya itu dia sediakan bagi Yesus Putra yang hadir dalam dirinya dan menjadi penembus bagi kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita mengangkat rahmat Tuhan
Terima kasih Pastor. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Setiap langkah yang kami tempuh bersama dalam kasih Yesus.